Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu kembali ya bersama saya Juhari dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis, materi tentang aspek ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan bisnis ya. Di mana materi ini adalah materi penting yang mencakup aspek eksternal daripada kelayakan suatu usaha yang perlu dikaji ya dalam studi kelayakan bisnis. Baik, saya akan menjelaskan materi ini terkait dengan aspek sosial dan ekonomi ini ya. Semoga mahasiswa-mahasiswi semuanya semangat di dalam belajar ya, walaupun kondisinya sekarang ini masih menjalankan pembelajaran tatap muka ya. Dan untuk materi ini nantinya saya akan sharekan di YouTube dan linknya akan sharekan di Google Classroom. Silakan mahasiswa-mahasiswi semuanya untuk membacanya secara teliti, kemudian memahaminya, dan boleh menanyakannya ya di room chat, di WA group maupun di Google Classroom ya. Dan untuk absensinya silakan di list di Google Classroom absensi pembelajarannya. Baiklah, kita memulai teknik daripada analisis ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan bisnis ya. Di mana di dalam studi kelayakan bisnis ini sosial ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu proyek atau usaha ini dampak ekonomi dan sosial yang positif atau negatif ya bagi masyarakat sekitarnya. Jadi dari usaha yang dibangun nantinya itu ada dampak ekonomi, ada dampak sosial, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Kemudian sebagai pengantar ya, bagi masyarakat adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya ya. Jadi dengan adanya usaha baru nantinya setelah berdiri dan berjalan ya berdampak bagi pada pendapatan masyarakat ya, dan juga munculnya usaha-usaha baru ya yang usaha-usaha kita yang nantinya berdiri. Kemudian bagi pemerintah dampak positif yang diperoleh dari aspek ekonomi memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian dampak negatif ini ya, eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan. Ya. Kemudian masuknya pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitarnya. Bagi pemerintah itu dampak negatifnya dari aspek sosial, adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, kesehatan masyarakat, dampak negatif dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya adat istiadat, dan struktur sosial. Kemudian dampak positifnya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan air, ya, dan sarana lainnya. Artinya dampak positif bagi masyarakat ini berkembangnya pembangunan di daerahnya, ya, karena adanya investasi ini sangat membantu di dalam akses ya isolasi daripada suatu daerah atau tempat daripada investasi ini berjalan. Jadi diharapkan dari aspek sosial ekonomi ini ya yang akan dijalankan akan memberikan dampak yang positif lebih banyak. Artinya dengan berdirinya usaha atau proyek secara ekonomi dan sosial lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan kerugiannya. Jadi nantinya pemetaannya dalam ekonomi dan sosial ini, jika positifnya atau manfaatnya lebih banyak dibanding kerugian, maka suatu investasi dari aspek ekonomi dan sosial bisa dikatakan layak untuk didirikan. Kemudian beberapa manfaat pendukung suatu proyek yang seringkali sulit diukur dalam satuan moneter. Ya. Antara lain adalah meningkatnya konsumsi, ya, konsumsi masyarakat, kemudian mendorong proses pemerataan, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga ya. Dengan adanya usaha ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian mengurangi ketergantungan atau menambah swadaya negara,
mengurangi pengangguran, manfaat dari segi sosial budaya lainnya. Jadi pertanyaan mendasar nantinya yang perlu disebarkan dalam studi kelayakan bisnis aspek ekonomi dan sosial adalah, jadi untuk merangkum laporan ataupun informasi terkait dengan aspek ini, para analis studi kelayakan itu bisa memanfaatkan kuesioner atau wawancara kepada masyarakat sekitar ya, terkait dengan dampak ekonomi sosial daripada usaha yang didirikan ya, atau menurut narasumber atau informan para ahli terkait dengan suatu proyek ya. Dengan adanya proyek tersebut, apakah masyarakat khususnya yang berada di sekitar proyek tidak mengalami perubahan atau pola konsumsi? Kemudian dengan proyek tersebut, apakah masyarakat khususnya yang berada di sekitar proyek tersebut mengalami perubahan, memperoleh manfaat dalam hal pemerataan pendapatan? Kemudian dengan adanya proyek tersebut, apakah masyarakat khususnya yang berada di sekitar proyek dapat memperoleh manfaat dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi mereka? Dengan adanya proyek tersebut juga, apakah masyarakat khususnya yang berada di sekitar proyek dapat mengurangi ketergantungan terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah? Kemudian dengan adanya proyek tersebut, apakah masyarakat khususnya yang berada di sekitar proyek tersebut dapat memberi manfaat dalam hal mengurangi pengangguran? Dengan adanya proyek tersebut, apakah masyarakat khusus yang berada di sekitar proyek tersebut merasakan manfaat dari segi sosial budaya lainnya? Misalnya mendorong jiwa dan sikap mental sebagai wirausaha dan sebagainya. Dengan adanya proyek tersebut, apakah memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan negara? Dengan adanya proyek tersebut, apakah memberikan manfaat bagi penambahan devisa negara? Ya, dengan adanya proyek tersebut, apakah memberikan manfaat terhadap alih pengetahuan teknologi kepada operasi masyarakat sekitar? Ya. Kemudian dari jawaban pertanyaan di atas dapat disimpulkan layak atau tidaknya keberadaan suatu proyek bisnis untuk dilanjutkan. Karena melihat penilaian respon dari masyarakat berdasarkan aspek ekonomi sosial ini penting ya untuk melihat sejauh mana daripada tanggapan masyarakat terkait dengan usaha yang akan didirikan. Karena ini berdampak bagi usaha nanti ke depannya. Kemudian dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha investasi ini, misalnya pendirian suatu pabrik itu antara lain dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan tingkat pendapatan keluarga. Jika usaha nanti dibangun di suatu daerah itu dekat dengan pemukiman masyarakat juga akan berdampak kepada ekonomi rumah tangga pada masyarakat tersebut ya. Kemudian perubahan pola nafkah, adanya pola nafkah ganda, jadi bisa juga berpenghasilan dari luar sumber ya, setiap rumah tangga begitu ya, bisa bekerja di perusahaan atau bisa membuka usaha sendiri. Tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat sehingga masyarakat punya banyak pilihan untuk produk yang diinginkan. Kemudian membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran juga karena dari usaha baru tersebut pasti membuka peluang bagi tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Kemudian tersedianya sarana prasarana dengan dibukanya suatu proyek usaha dapat memberikan fasilitas bagi masyarakat luas maupun bagi pemerintah. Menggali, mengatur, menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur, artinya kepemilikan yaitu berdasarkan luas lahan, jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan. Penggunaan lahan yang efektif dan efisien, penggunaan lahan benar-benar memberikan manfaat kepada berbagai pihak, kemudian peningkatan nilai tambah sumber daya alam, peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjamah, terutama untuk wilayah instalasi. Kemudian manfaat lainnya dari usaha tersebut meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional, menambah peluang dan kesempatan kerja, memberikan nilai tambah proses fabrikasi manufaktur, menambah jenis dan jumlah ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, kemudian peningkatan PDRB dan juga PAD, menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu dan adanya fasilitas sangat dibutuhkan masyarakat. Bisa juga adalah untuk pengembangan wilayah. Jadi bisa meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan persatuan bangsa, terbukanya lingkungan pergaulan dengan adanya pembukaan suatu wilayah. Sehingga dengan demikian dapatlah terbina lingkungan pergaulan antar berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Membuka isolasi wilayah dan cakrawala bagi penduduk.
Dampak sosial dengan adanya suatu proyek dan investasi, adanya perubahan demografi melalui terjadinya perubahan struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, dan agama. Perubahan tingkat pendapatan atau kepadatan penduduk, perubahan penduduk, pertumbuhan penduduk yang angka kelahiran kematian. Jadi ini dampak demografi daripada usaha baru, dampak sekali pada pertumbuhan penduduk, perubahan pola komposisi tenaga kerja. Perubahan budaya, ini perubahan adat istiadat, terjadinya proses sosial baik kerjasama, konflik sosial, dan lainnya. Perubahan pelapisan sosial, perubahan kekuasaan dan kewenangan, perubahan sikap dan persepsi masyarakat, kemungkinan terjadinya tingkat konflik antara warga asli dengan pendatang. Ini bisa terjadi. Kemudian perubahan adaptasi ekologis. Perubahan kesehatan masyarakat, terjadinya parameter lingkungan, perubahan potensi bencana penyakit, ya, timbulnya perubahan sumber daya kesehatan, kondisi sanitasi, status gizi, dan kondisi lingkungan. Jadi ini yang bisa dipetakan dalam laporan studi kelayakan bisnis, aspek ekonomi dan sosial. Intinya ketika laporan ini ya sudah dibuat, disampaikan melalui interview dan juga melalui observasi dan juga melalui kuesioner kepada masyarakat sekitar terkait dengan tanggapan mereka, usaha kita ini dampaknya bagaimana yang nantinya di daerah mereka atau masyarakat ataupun daerah tempat tinggal pada masyarakat. Ya. Kemudian ketika kesemuanya rampung, kemudian dikalkulasi ternyata lebih banyak manfaatnya dibanding dengan kerugiannya, maka usaha aspek ekonomi sosial ini bisa dikatakan layak. Gitu. Terima kasih untuk materi hari ini ya. Nantinya saya akan sharekan di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and share ya untuk materi ini ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sebagai tambahan untuk pertemuan kali ini ya, tugas wajib individu perorangan yang wajib dikumpul ya, yang sudah saya lakukan sebelumnya, wajib dikumpul tugasnya nanti dikumpul pada saat mengumpulkan lembar jawaban ataupun dikumpulkan pada saat seminggu sebelum UAS ya. Jadi kumpulnya secara manual saja ataupun bentuknya seperti makalah tapi dia adalah laporan kelayakan. Untuk usahanya bebas ya, baik skala menengah, skala sedang ataupun skala besar ya. Spesifikasinya adalah format seperti yang didiktat dan diaplikasikan dengan contoh ya. Intinya minimal 10 halaman diketik menggunakan kertas A4 ukuran huruf Arial 12 ya. Tidak boleh copy paste ya. Usahanya ini harapannya bisa untuk diterapkan di masa yang akan datang ya. Jadi outputnya adalah dari studi kelayakan ini ya, mahasiswa itu bisa membuat studi kelayakan suatu usaha ya. Jangan lupa tugas ini wajib dikumpulkan. Jika tidak dikumpulkan, tidak ada nilai dan juga tidak ada nilai tugas, terutama untuk komposisi penilaian secara umum pada akhir perkuliahan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terima kasih perhatian semuanya ya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang berkenan ya. Semuanya semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen ya, diisi ya, dan juga dipelajari materi-materinya, termasuk PowerPoint-nya sudah saya share. Terima kasih.